wabarakatuh. Saya Gunawan, kelas S3K Unindra, jurusan Teknik Informatika. Kita akan menginstal Ubuntu desktop di VirtualBox. Di VirtualBox saya ini versi 6.1 dan ada update nih. Kita tutup aja dah. Ada beberapa yang sudah terinstall di VirtualBox, tapi kita buat yang baru saja. Ubuntu desktop untuk namanya. Memorinya kita kasih 4048 lah, sekitar 4 GB gitu. Kemudian ini tidak ada yang diubah, kita klik selanjutnya saja, tidak ada diubah, kita klik selanjutnya saja. Ini kita kasih artisnya sekitar 15 atau 20 tergantung space yang ada. Di sini juga tidak ada yang diubah, langsung saja diklik. Oke, muncul begini. Nah, kita sudah bertambah OS-nya, kita klik start. Tunggu beberapa saat. Ini prosesnya memang agak lama, tergantung komputernya sih. Nah, pada bagian ini sebenarnya kita bisa memilih untuk tempat bootingnya. Kalau di Windows ini, kalau di komputer biasa ini mungkin CD-ROM lah, atau di laptop mungkin CD-ROM. Tapi di sini kita menggunakan ISO saja, kita bisa klik. Sudah ada di sini sebenarnya, tapi kita tunjukkan saja bagaimana caranya menambah ISO-nya untuk booting di Linux. Untuk membooting dari Linuxnya, kita cari ini, ada ini Ubuntu desktop, kita pilih. Oke, kita pilih, kita tandai saja, pilih. Oke, lanjut. Nah, kita tunggu bootingnya, kita pilih yang paling atas. Boleh tutup juga sih, nggak masalah ya. Oke, enter. Tunggu prosesnya agak sedikit lama. Nah, pada bagian ini sebenarnya sedikit lama, tapi saya potong biar videonya tidak terlalu lama ya. Nah, saya biarkan saja beberapa detik lah ini. Tapi kalau yang aslinya sebenarnya ini sangat panjang, tapi saya potong. Udah sampai muncul begini, kita klik install Ubuntu. Tunggu prosesnya. Kemudian ini nggak ada yang dipilih, continue saja. Sebenarnya menginstal ini sama seperti menginstal aplikasi lain, tinggal next atau continue saja sih sebenarnya. Ini boleh dipilih, tergantung, saya pilih yang normal saja. Continue lagi, tergantung sukanya, yang bawah yang minimal juga boleh, nggak masalah. Nah, ini juga agak lama di saya ya, jadi ini ada videonya yang saya potong juga. Ya, menunggu beberapa saat, ya beberapa detik juga gitu kan. Oke, pindah ke tampilan mungkin berikutnya. Oke, itu ini juga terserah, nggak ada yang saya ubah, langsung klik aja. Kalau mau diubah sendiri juga boleh, mau coba-coba silakan menggunakan pilihan-pilihan ini partisi harddisknya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada sebut lanjut saja, nggak ada yang perlu diinikan, diubah. Oke, di sini bisa dipilih untuk waktunya, boleh Indonesia, boleh Jakarta, atau yang lain terserah. Tapi saya pilih Jakarta saja karena saya orang Indonesia. Di sini kita buat untuk nama kita boleh, saya buat nama Gunawan. Kemudian usernya ada VirtualBox, saya hapus saya sebut Gunawan ini ya. Oke, Gunawan, passwordnya saya isikan 123456778. 123456778. Oke, langsung continue atau lanjut. Nah, ini prosesnya juga sangat lama sebenarnya, hampir 1 jam lebih saya menunggu ini, tapi saya potong videonya. Laptop saya mungkin udah tua kali ya. Oke, kita lihat prosesnya itu mulai bergerak di sini. Ini bisa kita klik juga sebenarnya ya, untuk melihat informasi apa yang terinstall. Sebenarnya nggak ada gunanya juga sih, cuma nambah informasi dan pengetahuan. Kita balikin. Oke, lanjut.
Sabar menunggu terus. Ini juga saya potong karena terlalu panjang dan lama, perlu menggunakan laptop. Oke, kita lompatin ke tampilan berikutnya begini. Terlalu lama ya, harusnya ini bagian-bagian ini saya potong juga, biar jangan memakan waktu yang panjang. Sebenarnya seperti saya bilang tadi, untuk menginstal ini kita tinggal continue saja, tidak perlu mengubah apapun. Nah, kalau nanti Ubuntu desktopnya sudah kita tidak gunakan, kita tinggal hapus saja yang di VirtualBox dan tidak berpengaruh dengan file kita di komputer. Oke, kita lanjut lagi. Sepertinya prosesnya sudah mau selesai, warna orange tinggal sedikit lagi. Kita tunggu. Oke, selesai. Nah, tampilan berikutnya ini meminta restart. Pada bagian ini bisa kita klik tombol restartnya, atau kita langsung tutup saja, sebenarnya tidak masalah. Tujuannya apa? Untuk agar kita bisa menghapus ISO Windows yang tadi kita tambahkan. Nah, dari sini caranya menghapusnya. Kita klik ini, iya. Habis itu kita klik ini. Situ kita klik. Ini tidak mau dihapus karena halamannya masih terbuka. Jadi kita tutup saja, kita paksa close. Matikan. Oke, baru kita buka lagi. Situ kita hapus. Caranya menghapusnya begini. Oke, sudah kosong, tidak ada lagi, tinggal Ubuntu desktop saja yang ada. Kita klik OK. Kita start lagi untuk memulai Ubuntunya yang sudah terinstall. Jadi pada bagian ini Ubuntunya sebenarnya sudah booting dari virtual disk ya, jadi bukan dari ISO lagi. Kalau yang awalnya kan tadi dari ISO ya. Nah, sekarang dari virtual disknya yang dibuat di VirtualBox. Ini booting pertama Ubuntunya setelah diinstal. Oke, login. Kebetulan ada share, sebenarnya sudah login sebelum potongan video yang ini, kan tadi ada kelihatan user share ya. Nah, kita masukkan passwordnya tadi 123456778. Kita tunggu proses lagi, cukup lama. Oke, mulai tampil masih hitam-hitam begitu. Oke, dia tampil. Untuk sharing foldernya, kita masuk ke dalam terminal dahulu. Ada beberapa menu di sini. Untuk masuk ke terminal, kita klik aja tombol yang terminal. Kita pilih terminal.
Nah, kita sudah masuk terminal, kita besarkan saja biar enak. Nah, di sini kita masuk ke dalam directory home dan perintah cd home. Kita buat sebuah directory bernama misalnya dataku. Sudo kadir aja langsung, kadir dataku. Oh, sudah ada, kita coba hapus rf dataku. Kita pakai sudo rf dataku. Kita kasih passwordnya 1234567 1234567 Nah, ini password ini sesuai dengan password ketika kita menginstal Linux-nya. Sekarang kita buat lagi kadir dataku sudo kadir dataku. Itu kita kasih permisinya 775 ch mod 777 saja dataku. Kita selalu lupa pakai sudo chmod 777 dataku sudo on nobody no group dataku. Oke, sekarang kita install Samba biar kita bisa share dari Linux-nya ke Windows. Sudo apt install Samba command. Kita pilih Y. Kita tunggu proses instalasinya butuh beberapa saat. Maaf, sepertinya kita perlu apt-get update. Sudo apt-get update atau apt update. Ternyata tidak bisa. Kita coba kalau di VirtualBox-nya seperti ini, kemungkinan besar tidak bisa. Jadi agar bisa kita ubah dulu networknya menjadi NAT. Saya juga nggak tahu pasti kenapa ini bisa begini di sini, tapi di bagian network ini kita bisa ubah kembali menjadi NAT sebelumnya. Kemudian kita sudah apt-get update. Biasanya kalau begitu langsung berjalan. Saya juga bingung kenapa bisa seperti itu. Dalam mode ini kita coba install sudo apt install Samba command. Kita pilih yes. Ini proses ini tergantung dengan kecepatan internet kita. Semakin cepat dia, semakin cepat juga proses instalasinya.
Sambanya sudah terinstall. Sekarang kita coba konfigurasi sudo nano etc samba smb.conf. Oke. Nah, di sini paling bawah kita buat yang baru, kita kasih namanya share data. Kita buat, habis itu kita kasih fat. Nah, fat ini folder tadi dimana kita buat directory dataku tadi, home dataku. Nah, kemudian kita kasih akses browsable sama dengan yes, writable sama dengan yes, read only sama dengan yes. Sorry, karena dia writable karena mungkin read only lagi. Guys, oke, sama dengan yes. Sementara kita coba ini aja dulu, kita simpan dengan menggunakan Ctrl X, kita simpan Y, kita restart sambanya etc ini titik di smbd restart. Oke. Untuk mengaksesnya kembali kita samakan IP-nya dengan network Windows-nya biar bisa di-share. Itu caranya ya seperti ini. Kita ganti di sini adapternya menggunakan bridge satu jaringan dengan Windows-nya. Biar kita bisa akses, kita coba lihat IP-nya, IP config. IP-nya 138.208. Dari sini kita coba garis miring 192.168.138. Coba oke. Foldernya ada di sini. Nah, ini tempat dari Ubuntu-nya. Kita coba, kita tambahin di dalam dataku tadi satu directory atau satu file mungkin ya. Kita akses home cd dataku SAL, kita lihat di sini nggak ada. Nano, misalnya ini editor sama dengan teks atau sama dengan notepad atau teks editor lainnya. Saya lebih suka menggunakan nano ini. Nano coba txt belajar share folder dari Ubuntu ke Windows oleh Gunawan kelas S3K Unindra. Misalnya seperti itu, kita simpan Ctrl X Y dan di Windows kita terlihat file yang tadi itu sudah muncul di sini. Isinya begitu. Berarti share folder kita dari Windows dari Ubuntu ke Windows menggunakan sambanya Ubuntu berhasil. Nah, saya pikir sampai di sini cara share folder dari setelah sebelumnya kita menginstal Ubuntu desktop, kemudian mencoba sharing dari Ubuntu desktopnya ke Windows menggunakan servisnya Samba. Sekarang kita coba share dari Windows ke Ubuntu desktopnya. Nah, caranya kita buat dulu satu folder, terserah di mana, di drive D atau di drive C, terserah. Nah, saya buat di desktop saja di sini. Kita kasih namanya misalnya share data, misalnya begitu. Kemudian ini kita sharing dengan cara klik properties. Kita pilih di sini. Kemudian pilih everyone. Kita klik share.
Oke, dan karena mau dipastikan di sini konfigurasinya semua sharing atau tidak, bisa kita lihat dari atas. Turn on. Untuk guysnya public kita lihat on semua. Untuk all network kita lihat turn on. Geser lagi ke bawah. Untuk password kita turn off kan. Oke, baru kita pilih oke. Kemudian kita buka VirtualBox nya, kita klik Ubuntu desktop, kita pilih setting, klik shared folders, kemudian kita klik di sini, kita cari folder yang kita buat tadi di desktop, share data. Oke, kemudian kita select folder. Oke, pada folder name ini harus kita ingat karena digunakan nanti untuk mount datanya di Ubuntu nya. Kemudian kita klik auto mount. Oke, kita okekan. Langkah selanjutnya kita jalankan Ubuntu nya. VirtualBox nya berbeda dengan VirtualBox kemarin karena barusan saya update ke yang versi 7.01. Tapi sebenarnya tidak ada perbedaan. Kemudian kita login sebagai Gunawan, kita kasih passwordnya. Kemudian kita klik files, kita buat sebuah directory, misalnya folder, kita buat sebuah folder, misalnya share Windows, kita create. Kemudian kita masuk ke terminal, kita mount dengan terminalnya, ketik perintah sudo mount mint box pbox sf share Windows, enter. Kita masukkan password untuk usernya, enter. Sudah. Nah, sekarang kita coba untuk melihat isi dari si share Windows ini. Masih kosong, kita coba masukkan file di Windowsnya. Kita masukkan ini, kita lihat di sini, kita lihat lagi, ternyata masih kosong. Sudah ada. Jadi kita masukkan file di Windows, betul di sini. Nah, sekarang kita coba buat sebuah file folder. Coba share data Windows dengan Ubuntu desktop. Kita lihat di sini, kemudian kita lihat di share data yang di Windows, ada foldernya ada. Kita buat file di sini. Misalnya kita lihat lagi di Ubuntu desktopnya, saya selalu buat namanya Gunawan, dan kita demikian cara share folder dari Windows ke Ubuntu desktop. Saya buat dari tanggal biar 21 Oktober 022. Gunawan kelas S3K,
untuk teknik informatika. Kita simpan, kemudian kita lihat di Ubuntu Desktop-nya file tersebut ada atau tidak. Kita klik dulu di luar, kita klik lagi di sini. Belum ada ya. Oh, ternyata di dalam sini ya. Oke, kita lihat ada isinya demikian cara share folder dari Ubuntu. Nawan Setia Kata Informatika Yunindra. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.